Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak. Bagaimana? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya, Mas. Ini saya mau menebus resep dari dokter untuk ibu saya. Ini resepnya, Mas. Baik, Mbak. Saya terima dan saya cek dulu ya, Mbak, resepnya ya. Ini resep untuk Ibu Fatimah benar? Ya, kalau boleh saya tahu, ini usia Ibu berapa ya, Mbak? Dan alamat Ibu Fatimah gimana ya? Usianya 53 tahun. Alamat kami di Jalan Patimura, Kudus. Oh iya, baik. Saya siapkan obatnya dulu ya, Mbak. Baik, Mas. Baik, ini ya Mbak obatnya. Ibu Fatimah menerima 2 obat yaitu Novorapid Flagpen dan juga Metformin. Sebelumnya sudah berapa lama Ibu Fatimah menderita diabetes? Ibu saya sudah 3 tahun ini, Mas, terkena diabetes. Tadi saya antar ke dokter untuk kontrol dan dapat resep ini tadi. Oh iya baik Mbak. Tadi dokter menjelaskan apa yang terkait obat yang Bu Fatimah terima ini? Tadi dokter hanya menjelaskan itu ditambah obat baru yang bentuknya pen. Terus cara pakainya disuntik. Kalau obat yang satunya sih tetap seperti biasa, Mas. Oh begitu. Mbaknya apakah sudah tahu bagaimana cara pakai obat yang pen ini? Belum, Mas. Itu tadi juga saya bingung gimana cara pakainya. Baik, lalu dokter menjelaskan atau tidak Mbak? Apakah harapan setelah menggunakan kedua obat ini? Hmm, Tadi tidak dijelaskan sih, Mas. Tapi saya sendiri ya berharap agar ibu saya cepat sembuh. Baik, saya mencoba untuk membantu menjelaskan cara penggunaan obat pennya ya Mbak. Oh, boleh, Mas, silahkan. Ya, ini kan dapat 2 obat ya Mbak. Novorapid Flagpen dan juga Metformin. Kalau untuk Metformin seperti biasa ya Mbak, diminum 1 kali 1 tablet sehari dan diminum sebelum makan. Usahakan untuk minum obat pada jam yang sama setiap harinya. Misal Ibu Fatimah minumnya di pagi hari jam 8 pagi. Nah, nanti di hari berikutnya juga diminum jam 8 pagi. Lalu obat yang kedua ini ada Novorapid Flagpen. Bentuknya cairan yang dikemas dalam bentuk pen. Nah, yang ini cara pakainya disuntik, Mbak. Ini nanti ada jarum suntik di dalamnya. Tetapi terpisah, jadi harus dipasang dulu di pennya. Untuk cara pemakaiannya begini ya Mbak. Yang pertama harus mencuci tangan terlebih dahulu, menyiapkan insulin pen, jarum, kapas alkohol, dan juga tempat sampah. Sebelum digunakan, periksa tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu, warna dan kejernihan insulin. Persiapkan insulin pen dan lepaskan penutup insulin pen. Pastikan insulin tidak menggumpal dengan memutar-mutar insulin pen sampai gumpalannya hilang secara perlahan. Jangan dikocok ya Mbak. Lepaskan kertas pembungkus dan tutup jarum. Buka kertas pembungkus dan tutup jarum pen. Tarik kertas pembungkus pada jarum pen. Lalu putar jam insulin ke insulin pen. Lalu lepaskan penutup luar jarum sehingga jarum tampak. Pastikan tidak ada udara di dalam insulin pen dan jarum berfungsi dengan baik. Dengan cara putar tombol pemilih dosis pada ujung pen untuk 1 atau 2 unit. Lalu tahan insulin pen dengan jarum mengarah ke atas. Tekan tombol dosis dengan benar sampai mengamati keluarnya sedikit insulin. Lalu ulangi jika perlu sampai insulin terlihat di ujung jarum. Tombol pemutar harus kembali ke 0 setelah insulin terlihat di dalam pen. Untuk aturan dosis sesuai dengan anjuran dokter yaitu di resep ini 1 kali sehari 0,2 unit. Pilih lokasi bagian tubuh yang akan disuntik ya Mbak. Pastikan posisi nyaman saat menyuntikkan insulin pen. Penyuntikan dapat dilakukan pada bagian perut, lengan, paha atas, atau bagian pantat. Tidak dianjurkan untuk menyuntik di lokasi yang sama secara terus-menerus atau bisa digonta-ganti. Lalu untuk penyuntikan insulinnya, tahapan yang pertama yaitu usapkan kapas alkohol pada bagian yang akan disuntik. Lalu genggam pen dengan 4 jari. Letakkan ibu jari pada tombol dosis. Mencubit kulit
bagian lemak ya mbak ya, yang akan disuntik menggunakan 2 jari. Lalu segera suntikan jarum dengan cara tegak lurus dengan bagian tubuh yang akan disuntik. Menggunakan ibu jari untuk menekan ke bawah pada tombol dosis sampai berhenti. Lalu biarkan jarum di tempat suntikan selama 5-10 detik untuk memastikan insulin benar-benar masuk dan mencegah insulin keluar dari tempat suntikan. Lalu melepaskan kulit yang dicubit, lalu tarik jarum dari tempat penyuntikan dan usap dengan kapas alkohol, jangan digosok atau dipijat. Nah, untuk mempersiapkan insulin pen untuk penggunaan berikutnya, yang pertama itu tutup luar jarum dan putar untuk melepaskan jarum dari pen. Tempatkan jarum yang telah digunakan pada wadah yang aman atau bisa ditempatkan di dalam kaleng kosong dan buang ke dalam tempat sampah. Simpan kembali insulin pen untuk digunakan ke pemakaian selanjutnya. Cuci tangan setelah selesai menggunakan insulin pen ya mbak. Ya kira-kira begitulah mbak cara pakai kedua obat ini. Oh ya, baik mas, mengerti. Oh iya mbak, nanti untuk penyimpanan obat tabletnya yang metformin ini diletakkan di tempat kering dan sejuk, terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak ya mbak. Kemudian untuk insulinnya, khusus untuk insulin yang baru atau yang belum pernah dipakai, itu disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius, yaitu dalam lemari es. Bagian pintu kulkas bagian tengah atau bawah. Jangan dibekukan dalam freezer ya mbak. Kalau untuk insulin pen yang sedang dipakai itu disimpan pada suhu ruangan saja yang terlindung dari cahaya matahari dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Insulin yang sudah dipakai itu hanya bisa digunakan 30 hari sejak insulin tersebut dipakai. Sedangkan insulin yang masih tersegel kadaluarsanya sesuai dengan tanggal yang tertera pada kemasannya. Baik mas, siap. Kalau begitu, apakah sudah jelas mbak? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah mas, untuk Novorapid Flex Pen tadi cara pakainya sudah jelas. Disuntik di tempat yang lemaknya cukup banyak, 1 kali sehari saja. Terus nyuntiknya itu tempatnya harus gonta-ganti. Sama ini tadi insulinnya, kalau sudah dibuka cuma buat dipakai sebulan ya mas. Kalau yang masih segelan bisa dipakai sampai kadaluarsa. Iya benar mbak. Sama itu mas, nyimpennya yang pen itu bisa ditaruh di kulkas atau di luar kulkas. Yang penting jangan di freezer. Sedangkan kalau masih segelan ditempatkan di kulkas saja gitu kan mas. Iya betul mbak. Oh iya mas, saya paham. Baik mbak, ini saya beri kartu nama saya. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, mbaknya bisa menghubungi saya. Baik mas, terima kasih ya. Iya mbak, sama-sama. Nanti obatnya bisa dibayar di kasir ya mbak. Semoga Ibu Fatimah lekas sehat dan mbaknya juga sehat-sehat terus. Iya mas, terima kasih. Selamat siang.